Ini tangan dan mulut kotor bupati ini, yang di Pati ini. Kayaknya apakah amat layak diberangus? Waduh. Terus gimana dengan daerah lain? Apakah menyusul? Aduh. Kan ceritanya nih, begini ceritanya. Ada pansus hak angket DPRD Kabupaten Bupati menemukan sejumlah dugaan pelanggaran serius. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Pati Sudewo. Temuan itu disampaikan dalam rapat perdana pansus. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Saudara Jumat Berkah 15 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan lawan ketidakadilan, lawan kezoliman, ya nggak? Kalau nggak dilawan, ya kan gimana? Apa kabar otak? Tentulah lawannya tanpa kekerasan. Kan cuma omon-omon doang, ya kan? Tapi omon-omon bukan sembarang omon-omon. Ternyata omon-omonnya merubah pemikiran, kan gitu. Nah ini ada saudara luar biasa. Akhirnya terkuak sudah, terbongkar sudah. Waduh, kacau. Ini tangan dan mulut kotor bupati ini, yang di Pati ini. Kayaknya apakah amat layak diberangus? Waduh. Terus gimana dengan daerah lain? Apakah menyusul? Aduh. Kan ceritanya nih, begini ceritanya. Ada pansus hak angket DPRD Kabupaten Bupati menemukan sejumlah dugaan pelanggaran serius. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Pati Sudewo. Temuan itu disampaikan dalam rapat perdana pansus Rabu kemarin. Fokus menyelidiki sebanyak 12 kebijakan kontroversi dan 22 tuntutan masyarakat. Waduh. Belum lagi soal fee kasus suap rel kereta api. Wah. Ini Bupati Pati udah balikin fee-nya. Oh iya, balikin fee-nya. Yeay. Terus masalah selesai, minta maaf, balikin duit, selesai. Oh ternyata tidak, saudara. KPK memastikan pengusutan keterlibatan Sudewo, Bupati Pati ini di kasus ini tidak akan dihentikan berdasarkan Undang-Undang Pasal 4 tentang Tipikor. Pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Nah terus pertanyaannya, apakah Bupati ini layak diberangus atau dimakzulkan atau di penjara atau dibui atau gimana? Aduh. Tentulah saudara, Bupati Pati ini tetap bisa dimakzulkan meski dipilih oleh rakyat, entahlah rakyat yang mana, ya kan? Tegas. Dari Komisi 2 DPR bilang, mekanisme pemberhentian kepala daerah telah diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tidak hanya itu saudara, korupsi DJKA juga KPK tuh sempat ungkap Bupati Sudewo diduga terima aliran uang. Terus uangnya udah dibalikin, dapat fee juga. Jadi kalau nggak ketahuan nggak dibalikin apa gitu? Apa gimana? Kalau ketahuan aja gitu. Kalau nggak ketahuan gimana? Dimakan dong. Aduh kenyang dah tuh, perut buncit dah tuh. Sebenarnya apa sih yang kurang? Gaji dapat, tunjangan dapat. Kan banyak pertanyaan dari netizen. Dari kita juga awal-awal video juga bilang kan, ya kan? Di video sebelumnya Al-Fakir bilang, apakah Bupati Pati ini ada yang nagih? Ya namanya demokrasi kan ala barat Yunani kuno, ya kan. Kalau dia mau jadi bupati, mau jadi apapun, gubernur, kan itu butuh duit, bos. Butuh duit, butuh modal, bos. Nggak ada, ini kepilih karena idealisme. Ya. Mana ada, cok. Ini mah terpilih karena idealisme, karena berjuang bersama rakyat dari nol. Pret, nggak ada. Aturan ya, circle, sistem yang ada di negeri kita ini, ya begitu bentuknya. Apakah dia ini ditagih, ada yang nagih gitu kan, sama pemilik modal buat kampanye kemarin balikin duit kampanye? Apakah begitu? Kan begitu kan. Padahal nggak kurang loh Indonesia ini. Kan sebentar lagi memperingati hari kemerdekaan. Nggak kurang loh. Indonesia ini kaya akan banyak sumber daya alam. Tapi juga ada cerita banyak, ada kasus suap, menyuap, koruptor, ya kan, maling bahasanya lah gitulah. Koruptor bahasanya halus banget ya kan. Kayak PSK, ya kan, kenapa bilang PSK? Lonte aja sekalian, ya kan, bahasanya kan terlalu halus. Jadi seolah-olah kalau melakukan perbuatan yang negatif, bahasanya diperhalus. Kata Habib Rizik, imam besar, itu jadi seolah-olah hal-hal seperti itu jadi normatif. Padahal itu maksiat. Padahal itu perilaku yang negatif, ya kan? Indonesia ini kaya sumber daya alam, tapi juga banyak koruptor, maling lah. Setiap hari ada aja beritanya OTT. Kenapa bisa begitu? Apakah setiap sendi perpolitikan, struktur pemerintahan, kalau nggak korupsi kayaknya nggak gimana gitu ya? Aduh ya, apakah begitu? Kan nanya lah, masa nggak boleh nanya, ya kan? Nah selama masih pakai circle, aturan, bingkai,
sistem yang notabene bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang model-model Bupati Sadewo ini akan selalu muncul. Walaupun Bupati Sadewonya ini ya kan mundur atau enggak dimakzulkan, ya pasti akan ada selanjutnya Sadewo selanjutnya, Sadewo berikutnya. Termasuk yang katanya ijazah yang diduga palsu itu, ya kan? Ini mah sekarang udah nggak zamannya ijazah palsu, ya kan? Ini zamannya sekarang presiden rezim Prabowo. Tapi jadi pertanyaan juga, omongannya, pidatonya palsu apa enggak kan gitu kan? Jadi seolah-olah ya kan pro rakyat, padahal nikam rakyat. Apakah begitu? Apakah lempar batu sembunyi tangan? Apakah hari ini undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, undang-undang penanaman modal asing, undang-undang migas, undang-undang BPJS itu dibatalkan oleh Prabowo kalau memang mengklaim pro rakyat? Apakah pidatonya pidato palsu? Yang kemarin ada ijazah yang diduga palsu. Jadi seberapa palsu semua dong jadinya. Selama masih pakai sistem kapitalisme, pejabat model palsu, ngomongnya palsu, janjinya palsu, perketeknya palsu, dan lain sebagainya macamnya, itu akan selalu ada. Nah jelaslah bahwa pemimpin yang amanah, yang berdasarkan takwa, sebagaimana hadis Nabi SAW, ketika Nabi sebagai kepala negara ingin mengangkat pemimpin berdasarkan takwa, iza amaro amiron ala jaisin au syariatin au sofu fi khosotihi bi taqwa Allah. Nabi kanat Rasulullah, Nabi ketika ingin mengangkat seorang pemimpin dulu, beliau SAW itu mengangkat berdasarkan fi khosotihi bi taqwa Allah, berdasarkan takwa. Jelas kan, sudah sangat jelas. Pemimpin yang takwa, amanah hanyalah pemimpin yang bersandar pada syariat Islam, Islam kafah, bukan menjalankan pengurusan-urusan yang notabene bersumber dari hal selain Islam kafah. Dan sosok yang memperjuangkan rakyat, idealisme benar-benar tanpa embel-embel, ya kan, hanya ada terwujud di dalam sistem Islam kafah. Sistem Islam kafah mewujudkan adanya pemimpin amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya tanpa embel-embel. Yuk perjuangin Islam kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.